Halo semua, di sini kita akan membahas mengenai tes akademik. Nah, apa sih tes akademik itu? Tes akademik adalah karya tulis ilmiah di mana tes akademik ini menyampaikan informasi ilmiah dan hasil penelitian di lingkungan akademis. Jadi, dalam tes akademik, kebenaran keilmiahannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih makna dapat dipertanggungjawabkan di sini? Jadi, makna dari dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keilmiahannya yaitu dalam tes akademik, setiap informasi yang disajikan harus didukung oleh data, fakta, atau argumen yang benar dan relevan dengan bidang keilmuan yang dibahas. Jadi, dalam tes akademik ini atau dalam membuat tes akademik, kekuatan dan keilmiahan informasi menjadi fokus utamanya. Nah, bagaimana sih kita bisa membedakan yang mana itu tes akademik dan yang mana itu tes non-akademik? Tes akademik itu mengandung kata-kata yang ringan dan mudah dipahami. Sedangkan non-akademik memiliki struktur kalimat yang rumit dan mengandung kata-kata yang banyak dan kompleks. Lalu, tes akademik itu setiap kalimat dalam tes akademik dimaksudkan untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sedangkan teks non-akademik fokusnya lebih kepada gaya bahasa, hiburan, atau tujuan komunikatif daripada menyampaikan informasi. Lalu, tes akademik itu fokusnya pada makna atau isi informasi, yaitu menyampaikan informasi ilmiah, sedangkan non-akademik itu berfokus menekankan pada susunan kalimat dan gaya penulisan daripada kata-kata yang mengandung makna. Tujuannya itu menciptakan dampak estetika. Kemudian, dalam tes akademik itu ada yang namanya nominalisasi. Artinya, pada tes akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Nah, kita udah mengetahui nih apa itu makna daripada tes akademik dan bagaimana kita cara membedakan tes akademik dengan tes non-akademik. Lalu kita masuk kepada ciri-ciri tes akademik. Jadi, tes akademik itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya fakta objek yang diteliti, kemudian dibuktikan dengan pengamatan, lalu bersifat metodis dan sistematis, kemudian menggunakan bahasa yang ilmiah, lalu pemakaian istilah khusus dan memakai bahasa yang formal. Kemudian biasanya teks akademik ini berisi pengamatan ataupun penelitian. Selanjutnya ada teks akademik dalam genre makro. Genre makro adalah sebuah genre untuk menandai sebuah teks secara keseluruhan. Adapun beberapa genre yang digunakan dalam mengidentifikasikan teks akademik ada 4, yaitu ulasan buku, proposal, karya ilmiah, dan laporan. Selanjutnya ada orisinalitas dalam teks akademik. Orisinalitas atau keaslian adalah dapat diartikan sebagai sebuah karya yang ditulis tanpa pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis. Orisinalitas sendiri atau keaslian itu juga membantu dalam mengurangi sebuah plagiasi. Seperti yang kita tahu, plagiasi itu tidak diperbolehkan dalam dunia akademik.